Ada 2 orang dari EVOS dan juga 1 orang lagi dari Red Bull Rebellion. Tapi ternyata berhasil dihalangi dengan gol. Tentunya kali ini masih ada EVOS bakal coba untuk komit masuk ke arah tim DG. Monvilla ke arah Madhouse baby. Yes, empower your patient. Let's go. Untuk Purgatory kali ini Brasilia agak terpantau cukup ramai. Ada dari Siren dan ada dari Boss Nightmare. Ada Ellen of Gods, ada First Rider Alpha. Kali ini First Rider turun di rumah 13. Dimana ini adalah hal yang jarang banget terjadi. Bahkan kalau misalkan gue hitung dari 2 Grand Final terjadi, itu nggak ada First Rider turun di rumah 13. Dan ini dia untuk split mapnya. Ada Red Bull Rebellion yang kali ini benar-benar santai banget. Untuk ada di arah Marble Works, Aero Wolf juga ada di Fire Brigade, lumayan enak banget. Onyx juga masih benar-benar santai untuk di Golf Course. Siren ngamanin dari Forge-nya walaupun sepertinya ada dari DG Esport yang bakalan coba untuk masuk ke arah Forge. Tapi ternyata DG-nya juga untuk open field. EVOS masih bakalan coba untuk di luar zona bersama dengan Boom Esport. Kalau misalkan gue lihat dari zonanya nih ya, ini bisa gue tebak nih tadi kan kelihatan bakal ada di Brasilia tuh. Zonanya bakal ada di Brasilia. Cuman ini bisa jadi kemungkinan kalau misalkan zonanya sampai ada di bagian First Rider. Lu tau kan yang katanya ada tebing bawah-bawah itu ada rumah batu. Nah betul. Itu enak tuh. Jadi kalau war seru tuh pasti. Bakal nyusahin tim pro playernya nih kalau di situ zonanya. Gue pengen ya zonanya di sana. Semoga terpredik ke sana lagi zonanya. Kayak waktu kemarin di Monvilla, Lihan bilang seru kalau di Monvilla dan bener aja di Monvilla. Tapi kali ini anak-anak dari First Rider Alpha udah langsung ngamanin dari rumah batu atas Brasilianya. Dan sepertinya di fields-nya udah ada anak-anak dari Saudara Esport. Apakah semuanya bakalan defensif untuk zona pertama? Kita masih belum tahu karena kalau misalnya kita lihat sih ada yang rotasi tapi masih belum nemuin musuhnya. Dua ada tembakan juga. Bos masih mengamankan rumah 7 di mana mereka masih ada di sana nggak kemana-mana. Genteng juga nggak diamankan tapi Onyx juga akan melakukan rotasi ke arah sana kemungkinan. Tapi kita lihat kali ini, bakalkah ada potensi ketemunya dari tim Onyx yang sudah dekat banget dengan satu tim, yaitu tim 8 yang ada di atas high ground harusnya. Sas sepertinya kalau misalnya tadi gue nggak salah lihat, tapi kali ini sepertinya bakalan ada team fight antara 3 tim. Yang mana Jars bakal coba untuk join the fight karena dari Saudara Esport dan juga First Rider Alpha. Menyisakan 2 orang dari Sas, Kanifung dan juga Barayang bakalan coba untuk running gitu aja. Baik dari seorang Justin, dia tadi sebenarnya bener-bener kayak mau maju banget ke arah tenda. Tapi harusnya notice kalau misalkan ada para player dari Bigetron yang mana Regar. Udah langsung open fire kali ini, langsung aja dipasang duelnya. Dan coba untuk tapping ke arah Freya. Langsung kena critical damage juga. Regar bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Tapi gak bisa ternyata, masih respon duel cukup baik. Menyisakan 13 HP, bakal diras di belakang. Ada Aero Wolf, ini dia Rising Wolf. Bakal join the party, granat langsung meledak. Karena Erik kena diri sendiri ternyata. Dimana Siren tinggal 7 orang lagi, granat masak yang meledak di tempat. Langsung coba untuk di revive. Ada duel yang cukup baik, tapi kita lihat kali ini dimana Erik nampaknya harus pakai medkit terlebih dahulu. Tim Aero Wolf sudah mulai masuk ke dalam pertahanan tim Bigetron Beat. Dan Justin bakal coba untuk memanfaatkan hal ini. Di dalam ada yang camping nampaknya. Ika masih terlalu jauh, tembakan sudah dikeluarkan oleh Justin juga. Bakal coba untuk di decoy terlebih dahulu, santai dulu. Wah. Ini benar-benar chaos banget. Ternyata langsung aja ada 3 tim. Dan ini semuanya kayaknya masih hidup, cuma baru 1 player. Bahkan ini benar-benar 4-4-4. Yes. 12 ngumpul dalam 1 tenda di atas campsite. Walaupun kali ini Ikam bakalan team fight sama Halcyon. Tapi ternyata ada seorang Beng juga yang udah langsung ngamanin dan bahkan harus di knockdown Lihan. Yes, nih pada nunggu api unggun kayaknya di dalam tenda juga. 1 orang udah berhasil di knockdown, tapi masih dari revive juga di mana Freya udah kritis darahnya. Bakal coba untuk switch karena Justin langsung ada shotgun yang meledak. Duel, dia tinggal Erik sendirian. Di survivor dari tim Siren. Bakal untuk jump shot terlebih dahulu. Halcyon berhasil didapatkan. Revive dulu kawannya. Dan ternyata Jars datang. Surprise mother father. Dan langsung tumbang gitu aja. Bigetron berhasil mendapatkan awannya. Dan Wolf harus tumbang di posisi ke-11. Dan ternyata Siren pun harus rata. 3 poin eliminasi aja yang diamankan oleh tim Bigetron Beat. It's totally cool banget sumpah. Team fight untuk Purgatory kali ini. Keren banget. Kita bisa lihat gimana pasifnya ketika di awal-awal. Dan untuk rotasi kedua, semua tim itu benar-benar tahu banget untuk objektif kill point-nya. Jadi ketika emang benar-benar live-nya masih 48, mereka coba untuk rotasi, benar-benar rotasi. Baik itu dari Siren, baik itu dari Aero Wolf tadi yang menggunakan vehicle. Dan juga dari anak-anak Bigetron Beat. Walaupun ternyata finally, Aero Wolf tuh kayak mungkin belum begitu notice. Kalau misalkan sebenarnya team fight ya antara Bigetron Beat dan juga anak-anak tadi dari Siren itu masih belum pecah. Sampai akhirnya tadi dia vehicle langsung aja mutusin buat turun dan Bigetron Beat itu benar-benar dia juga lumayan sabar untuk berada di dalam tenda sampai akhirnya ketika. Tapi kalau misalnya kita lihat dari Love Gods yang belum pindah
udah dari rumahnya, ini bisa dibilang resource mereka bener-bener nggak bagus banget dibanding Red Bull Rebellion dengan helm 3-nya, Phase 2 juga. Tembakan langsung ke arah seorang Beyond juga, sakit banget terbakar. Udah kena Reaper's Bullet dari seorang Calvin. Calvin bakal naik ke atas, coba untuk masuk tapi ada Gluo yang menghalangi jalan Calvin. Berhasil mendapatkan Beyond, tembakan langsung ke arah dalam, coba untuk masuk ke dalam pertahanan Island of Gods kali ini di mana seorang Calvin coba untuk cari lagi di mana sisa pemain dari Island of Gods. Lord pun sekarat, gak punya lootingan lagi. Di belakang ada tim 4 yang will join to fight juga nampaknya baby. Oke, kali ini seorang Mr. Home bakalan coba untuk open visionnya. Kita bakalan lihat tim fight 3 tim sekaligus kali ini. Yang mana Boss Nightmare juga masih menahan diri untuk coba join the fight. Tapi kali ini Red Bull Rebellion bakalan coba untuk masuk ke arah dari satu rumah kecil yang ternyata nggak ada player Island of God-nya di situ. Aduh, masih Tahan dicari dulu. lagi oleh Red Bull Rebellion. Dan cluenya dipegang juga, nyalain lagi, cari lagi di mana nih pemain dari Island of Gods. Kita belum nemu lagi. Dan ternyata Bigetron Beat juga akan datang kah ke dalam pesta yang sedang dilakukan oleh Red Bull Rebellion dan juga Island of Gods kali ini. Wow, semuanya benar-benar terlihat sangat lapar atas kill point pastinya ya. Bigetron Beat juga udah langsung mulai memantau untuk kali ini. Dan Boss Nightmare juga dari tadi memantau, gue pikir Boss Nightmare ada di obstacle rumah kecil. Tapi ternyata enggak, mereka standby untuk ada di rumah kayunya. Ini bakalan benar-benar berbahaya. Dan Hans berhasil untuk di-knockdown oleh seorang I'm God malahan. Langsung kena, tapi ini di atas Island of Gods gak cukup kuat juga untuk defense karena mereka tiga-tiganya megang senjata SMG. Dimana kalau misalkan perhatian RBR megang shotgun ya meskipun tangganya sempit di rumah yang ini. Gua rasa agak sulit juga untuk lawan shotgun jarak dekat di dalam rumah. Ya, baik itu dari Red Bull Rebellion maupun itu dari anak-anak Boss Nightmare. Mereka nggak bisa untuk ngebuat tim fight ini alot. Karena mereka semua harus benar-benar sama-sama natis. Sekarang tuh udah ada karakter clue. Harusnya itu masih bisa untuk nge-spot adanya Bigetron Beat. Jadi kalau emang benar-benar tim fight dibikin alot dan emang ternyata mereka telat untuk ngeras. Dan ini kita bakal nunggu untuk zona selanjutnya masuk juga. Dan kalau misalkan dilihat dari arah map kali ini. Pemain dari EVOS udah cukup split, mereka bakal ngamanin di arah atas tebing. Bener-bener seperti yang gue predik mungkin ada di sana ya. Mungkin karena mereka udah ngamanin di sana. Pecah juga. Helmnya pecah karena tadi juga sempat terkena knockdown, terkena benar-benar headshot dari MG. Tapi sepertinya kali ini anak-anak dari Red Bull Rebellion benar-benar natis. Dan Hans bahkan coba untuk regroup lagi bersama dengan teman-temannya. Naik lagi bos, nggak jadi turun bos. Dia nembak temannya sendiri ya kan, panik. Ada temennya lewat, tembak langsung. Ini clue-nya nyala lagi juga. Bakal terpantau main dari Red Bull Rebellion yang masih ada di bawah tenangnya. Dan juga zonanya sudah mulai terlihat. Mereka sudah ada di luar zona semua untuk main Red Bull Rebellion maupun Island of Gods. Dimana Bigetron yang lebih untung sekarang kalau misalkan kita perhatikan ya. Bakal masuk ke dalam. Udah ada glory pasang juga tapi SMG lawan shotgun. Apalah daya kali ini NST. Baca untuk grenade lempar ke depan. Coba dilontarkan Rulgut. Udah menerima setengah darah hilang. Tapi kita lihat ada Hans yang coba untuk diselamatkan terlebih dahulu. Tembakan langsung masuk ke dalam. Pertahanan IOG mulai terpecahkan oleh pemain dari Red Bull Rebellion. Gak bisa kalau dilihat tinggal Lord sendirian. Dan IOG bonus tumbang di posisi ke-10. Ya, yang mana kali ini sepertinya dari Bigetron Beat nggak mau ngasih Red Bull Rebellion bernafas terlalu lama, yang mana langsung aja dirasa. Frus udah langsung berhasil untuk di knockdown. Zay bakalan coba untuk medikasi terlebih dahulu dan ternyata Regar berhasil untuk mengending another teammates join the fight. Boss Nightmare bakal coba untuk mulai masuk walaupun kali ini dari Red Bull Rebellion hanya kesisa Zay seorang diri. Masih di dalam ruangan juga Bigetron sekarang bakal dijepit tapi Gare punya pelontar. Tapi dia masih terknockdown. Regar juga akan coba dicari juga. Haide bakal masuk langsung tumbang oleh seorang Haide kali ini. Dan Gare pun masih bisa selamat. Pelontar masih di tangan. Ikam berhasil melakukan virus. Berhasil juga di reverse tentunya. Dimana Ikam harus terjatuh. Tersisa 3 pemain lagi. Gare dan Regar masih butuh. Coba untuk pakai medkit terlebih dahulu. Dan masih coba untuk lempar ke atas pagar. Pemain boss belum terpantau kembali. Pelontar di tangan oleh seorang Gare bersiap-siap mencari momentum. Tapi kita lihat ternyata nggak bisa karena tembakan langsung dari pemain Boss Nightmare. Berhasil melakukan korbannya. Masih coba untuk cari lagi. Blue Wall menjadi tempat persembunyian yang cukup tempatnya sulit untuk ditembak tentunya. Ya, yang mana Zay ternyata masih bisa untuk Ada selamat. lagi! Dan ternyata First Raider Alpha pun akan coba untuk join ke party kali ini. Kita bakalan lihat Scooper bakalan coba untuk tapping, tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown-nya. Dan bahkan dari Boss Nightmare ke sisa 2 player kali ini. Lihat. Ada apa nih rame-rame langsung dicari lagi. Elo, gue pengen ikutan. Kali ini Persela langsung nambah maju aja. Tapi satu orang udah berhasil ditumbangkan. D1 pun terjatuh. Tinggal Scooper sendirian. BTR Ikam pun tumbang.
tumbang kali ini. 1-1 dan Big Hit Beat tumbang juga oleh First Rider Alpha. Adakah waktu untuk merevive dan ternyata D1 bakal dikelaskan untuk meninggal di luar zona. Di atas udah ada bos, udah ada EVOS maksud gua. Dimana udah nembak langsung ke arah tim Onyx. EVOS sudah menguasai zona terakhir nampaknya, tapi ternyata enggak. Zonanya mental ke bawah, tembakan langsung. Tinggal Igap sendirian. Pelontar dari Jars berhasil menumbangkan pemain dari Boom Esports. Tinggal Igap sendirian. Global pun pecah langsung, coba dihajar lagi. Dikikis, Boom gak bisa bertahan. Tinggal 6 tim tersisa kali ini, baby. Wow, luar biasa banget. 6 tim, 13 player yang alive. It's totally good vibes banget buat grand final dari Red Bull Gold League. Pecah banget. Pecah banget ini dia nih sekalinya. Wah, bener-bener numbangin banyak tim banget. Apalagi tadi waktu lagi di rumahnya Brasilia di atas. Udah ada tim DG Esports. Street pun terjatuh. Bakal ditinggal oleh 05 juga. Tembakan langsung ke arah Abax. 05 untuk ke-flanking terlebih dahulu. Dan Abu udah tertinggal 50 HP. Dan ternyata ini dia kekuatan dari 05 yang berani untuk lari di open field. Dan ada lagi War. Di sini ada Onyx ternyata yang berhasil menemukan Ses Alpha Inc. Dimana Onyx masih ada 3 orang. Ternyata udah mengamankan 6 poin eliminasi. Sementara itu EVOS masih aja konsisten untuk masuk ke 5 besar sejauh ini. Ya, walaupun kali ini sepertinya lebih ke arah DG Esports yang udah langsung ngamanin untuk zona-zona akhirnya. Tapi seorang Mr. 05 dan juga senjata M79 kita tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Karena kali ini Mr. 05 harusnya benar-benar buka visionnya ke arah para player dari Onyx. Bahkan Jars udah sekarat banget walaupun ternyata ke knockdownnya. Dan bahkan harusnya terending oleh seorang Raven. Langsung, tapi secara nggak sadar ternyata Red Bull Rebellion masih bisa selamat. Satu orang itu Zay. Gue nggak sadar bener-bener. War tadi itu nyelamatin Zay karena ada Boss Nightmare yang masuk juga First Rider tiba-tiba masuk di waktu yang tepat. Itu nyelamatin Zay dari Red Bull Rebellion. Tapi kita lihat Onyx bakal coba kena hajar oleh Raven. Mulai dihujani peluru aja. Masih ada glue wall yang cukup banyak. Tapi nampaknya open field tidak bisa menyelamatkan pemain dari Onyx Olympus. Tinggal Tayo sendirian. Onyx pun tumbang. Tersisa 3 tim lagi kali ini. DG menguasai sutunya dari bagian zona. Ada 2 orang dari EVOS dan juga 1 orang lagi dari Red Bull Rebellion. Tapi ternyata berhasil dihalangi dengan glue wall. Tentunya kali ini masih ada EVOS bakal coba untuk komit masuk ke arah tim DG. Dimana glue wall Mr. 05 tinggal 1 tip lontar ada di tangan. Kita lihat apa yang bakal dilakukan oleh 05. Dan sampai ada Abax gak sadar dan ternyata EVOS Esports pun gak bisa bertahan karena ada flanking dari Abax yang mendapatkan buyah untuk tim DG Esports.